kemarau, otomatis jarang ya, jarang ada jarang ada kegiatan untuk para petani, dikarenakan, kekurangan air kalau di kita ya. Nah, berbeda dengan di kota. Kalau di kota, meskipun kesusahan, tapi sudah banyak alat yang bisa membantu, untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang berada di lingkungan tersebut. Nah, kalau di kita, di daerah pedesaan, apalagi, petani, pasti, kegiatan pertaniannya itu bergantung pada musim. Kemudian yang ketiga, kehidupan masyarakat sangat erat dengan alam. Nah, kita pasti, segala sesuatu itu selalu diikatkan dengan alam. Baik kegiatan dalam bermata pencaharian, dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat, kita, selalu terikat dengan alam. Karena memang alamlah yang memberikan kehidupan pada masyarakat yang ada. Kelompok dibentuk berdasarkan geografis. Nah, jadi maksudnya seperti tadi, yang ada di dataran tinggi, yang ada di dataran rendah. Kalau misalkan yang ada di dataran tinggi, disebut lagi urang gunung sebenarnya. Kalau yang ada di dataran rendah, abi mah urang leuweung, nah kayak seperti itu. Nah itu kata-kata seperti itu udah secara secara tidak langsung mereka itu mengelompokkan diri bahwa kalau misalkan ada yang mengatakan orang gunung, oh berarti ini orang yang berada di wilayah geografisnya dataran tinggi. Kalau ada yang mengatakan abi mah orang leuweung, oh secara otomatis mereka di dataran rendah gitu ya. Lanjut, kemudian perkembangan desa. Nah, perkembangan desa ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada yang dinamakan dengan desa swakarya dan desa swasembada. Nah, apa itu desa swakarya? Kalau desa swakarya itu desa yang mengalami transisi. Maksudnya desa yang sudah mulai berkembang, punya pemikiran yang lebih luas masyarakatnya sehingga mereka berpikiran untuk lebih maju. Nah, itu yang namanya swakarya, desa swakarya. Nah, ada juga yang disebut dengan desa swasembada. Kalau desa swasembada yaitu desa yang sudah maju, pemikiran masyarakatnya sudah maju, kemudian hasil dari pemikiran mereka yang diterapkan dalam pembangunan di desa juga sudah maju. Nah, kalau di golongan kita di desa kita itu masuknya pada desa swakarya atau desa swasembada. Yang ke sekiannya yang selanjutnya potensi dan fungsi desa. Nah, yang pertama potensi fisik. Potensi fisik yang berada di desa diantaranya ada tanahnya atau lahan, yang kedua air, yang ketiga iklim dan angin, yang keempat manusia, dan yang kelima ternak. Nah, itu adalah potensi fisik yang dimiliki oleh masyarakat desa. Tanah, tanah di desa itu masih subur, ya, masih salubur. Kalau misalnya orang mah, bahasa Sunda mah salubur tanah di desa mah. Saur paripaosna melakeun tangkal sampe oge asal-asalan ge jadi gitu. Ke arah dauna atuh masing beutina can tangtos ge gitu tah. Tapi berbeda dengan tanah yang berada di kota karena kebanyakan tanah-tanah yang berada di kota itu sudah mulai tercemar, sudah bercampur dengan limbah-limbah dari olahan-olahan pabrik sehingga kesuburan tanah-tanahnya itu sudah berkurang. Nah, kalau di desa itu kebanyakan masih murni. Nah, kecuali kalau misalkan ada penambahan pupuk yang digunakan oleh para petani yang berlebihan. Nah, itu juga akan merusak pada kesuburan tanah. Kemudian air. Air di desa itu masih mudah untuk ditemukan karena kesuburan tanahnya tadi, kemudian ada dari faktor alam juga. Kalau di desa itu kan masih banyak tumbuh-tumbuhan yang bisa menyerap air, yang bisa menyerap air sehingga air yang berada di desa itu masih murni dan masih terbilang mudah didapat.
Beda dengan di kota yang sekarang sudah susah sekali mendapatkan air sehingga air untuk kebutuhan masyarakat itu kebanyakan yang di-drop oleh pemerintah. Nah, seperti PDAM, air ledeng, seperti itu. Nah, itu kan, untuk mendapatkannya harus bekerja sama dengan pemerintah. Dan kalau di kita masih bisa sendiri dengan cara membuat sumur atau mencari mata air yang, bisa dialirkan airnya melalui pipa-pipa dan, sampai kepada rumah-rumah penduduk. Kemudian yang ketiga potensi fisik di desa itu iklim dan angin. Nah, kalau kita iklimnya itu iklim sedang ya kalau di kita. Jadi tidak terlalu dingin dan juga tidak terlalu panas. Sehingga masih membuat nyaman kehidupan kita. Nah, beda dengan di kota, kalau misalkan di kota cuacanya itu, iklimnya itu sudah panas, apalagi ditambah dengan polusi-polusi dari pabrik-pabrik sehingga untuk bernafas pun, sudah susah untuk mendapatkan udara yang sehat ya. Kemudian, manusia yang berada di desa atau orang-orang atau penduduk yang ada di desa lebih ramah kemudian, lebih cepat bergaul sehingga, antara penduduk yang satu dengan penduduk yang lain itu terjalin ikatan kekeluargaan yang lebih erat. Yang kelima, ternak. Nah, ternak itu juga menjadi potensi fisik di desa. Karena, dengan adanya ternak itu bisa menghasilkan pupuk-pupuk. Nah, pupuk-pupuk tersebut meskipun pupuk kandang, tapi itu bisa mempengaruhi kesuburan tanah, kesuburan, tumbuh-tumbuhan, aktivitas ekonomi yang selain dari potensi fisik yang ada di desa, juga ada potensi non-fisik. Kalau potensi non-fisik itu termasuk pada sosial, budaya, dan juga pemerintahnya. Nah, kalau potensi fisik sosial, contohnya seperti tadi, interaksi antara sesama penduduk itu masih erat terjalin. Kemudian budayanya, budaya orang kota dengan orang desa itu sangat jauh. Kalau orang desa itu lebih